Geger dan menggemparkan Indonesia. Roy Suryo dan Jokowi, inilah dua sosok yang menggemparkan Indonesia. Tetapi ternyata keduanya pernah mesra bersama-sama, yaitu ketika Roy Suryo menjadi seorang Menteri Pemuda dan Olahraga, dan Jokowi ketika menjadi Gubernur DKI Jakarta. Inilah kemesraan, kebersamaan antara Roy Suryo dan Bapak Jokowi atau Bapak Joko Widodo. Roy Suryo ketika menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga pernah mendatangi Bapak Jokowi. Bapak Jokowi ketika itu sebagai Gubernur DKI Jakarta. Roy Suryo mendatangi Gubernur DKI Jakarta saat itu adalah Bapak Jokowi dan diterima oleh Pak Jokowi di ruang kerjanya. Ini sumbernya YouTube nih, 12 tahun yang lalu. 12 tahun yang lalu lah, nanti link YouTube-nya bisa kita sertakan di deskripsi video ini. Bisa dilihat bagaimana kemesraan daripada Roy Suryo dan Bapak Joko Widodo. Karena video di channel YouTube Pemprov DKI Jakarta. Ternyata salah satu video dari Pemprov DKI Jakarta ini selama 12 tahun belum pernah viral. Dan karena kasus ini melejit tiba-tiba, salah satu video tersebut muncul di permukaan. Dilihat banyak orang. Nah, kami lihat banyak sekali komentar-komentar yang baru. Padahal videonya itu diupload pada tanggal 8 Maret tahun 2013. Berarti kan 12 tahun yang lalu. Tanggal 8 Maret tahun 2013. Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bapak Jokowi menerima Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Bapak Roy Suryo di ruang kerja. Inilah deskripsi yang ditulis di dalam salah satu konten video yang diupload oleh channel YouTube Pemprov DKI Jakarta. Lalu bagaimana menurut pandangan, pendapat, dan komentar para netizen di seluruh Indonesia? Karena ternyata Bapak Roy Suryo dan Bapak Jokowi pernah bersama-sama bergandengan, yang salah satunya menjadi menteri, satunya menjadi gubernur DKI. Nah, tiba-tiba sekarang ini seolah-olah mereka berdua ini saling serang-menyerang. Ini bagaimana? Yang namanya kehidupan di dunia itu ya seperti ini. Dunia itu ya tempatnya panggung sandiwara kehidupan. Tetapi jangan sampai kita lalai dan terlena dari tugas-tugas kita. Terutama kita sebagai orang Islam memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mempelajari Al-Quran dan hadis. Karena setiap saat kita kan selalu mengaku bahwa pedoman hidup kita adalah Al-Quran dan hadis. Tetapi pengakuan itu harus dibuktikan. Mari kita buktikan kalau pengakuan kita, pedoman hidup kita adalah Al-Quran hadis. Maka ayo kita segera mengkaji Al-Quran dan hadis. Ikuti channel-channel pengajian secara serius. Karena rakyat Indonesia ini kan banyak yang terombang-ambing, kehidupannya nggak jelas. Mulai dari kecil nggak sempat ngaji karena memang bukan lingkungan pesantren. Dari kecil sekolahnya hanya umum saja. Sedangkan kalau ada pelajaran agama di sekolah umum itu seminggu paling 2 jam atau 4 jam. Nah, sedangkan pengajian Islam itu kalau seandainya setiap hari 24 jam saja, seharinya ini setiap hari pengajiannya 24 jam saja, belum tentu kita bisa menguasai banyak ilmu Islam. Apalagi pengajiannya atau pelajarannya hanya seminggu 2 jam 2 jam pelajaran. Nah, ini sangat jauh sekali. Oleh sebab itulah, mari ayo kita semangat sebagai umat Islam di Indonesia. Jika Indonesia kepingin maju dan religius, setiap umat Islam haruslah
semangat untuk mengkaji ilmu-ilmu Islam, karena mengkaji ilmu Islam itu hukumnya wajib. Hukum wajib itu kalau dijalankan berpahala, ditinggalkan berdosa. Sedangkan umat Islam di Indonesia ini belum bisa ngaji Al-Quran, belum bisa memahami ayat-ayat Al-Quran, itu mereka nggak merasa berdosa sama sekali. Padahal yang namanya thalabul ilmi itu fardhatun ala kulli muslimin. Mencari ilmu itu fardu atas setiap orang Islam. Yang namanya fardu jika dikerjakan berpahala besar, jika ditinggalkan dosa besar. Nah, anehnya, sekali lagi anehnya masyarakat Islam Indonesia ini meninggalkan pengajian setiap hari, enggak pernah mendatangi ulama, malas mendatangi ulama, tidak pernah thalabul ilmi secara serius, tetapi merasa enggak berdosa. Inilah sebenarnya dosa yang bertumpuk-tumpuk dosa. Oleh sebab itulah kalau seandainya kehidupan di Indonesia ini diuji oleh Allah dengan carut marut seperti ini, itu sebenarnya sangat wajar sekali. Karena memang sudah ada hadisnya Rasulullah SAW, apabila umatnya Rasulullah, ummati kata Rasulullah, yafirruna minal ulama wal fuqaha, mereka ini lari dari para ulama dan orang-orang yang ahli fikih, maka Allah akan menguji kepada mereka dengan 3 ujian. Yang pertama, Allah akan mengangkat keberkahan dari usaha mereka. Yang kedua, Allah akan menguasakan kepada mereka pemimpin-pemimpin yang zalim, yang ketika Allah akan mengeluarkan mereka dari muka bumi ini dengan tanpa keimanan. Nah, ini kan sesuatu hal yang sangat menakutkan. Oleh sebab itulah sekali lagi nih, umat Islam Indonesia harus fokus mencari channel-channel yang isinya pengajian, khususnya membahas Al-Quran dan hadis. Nah, kalau Indonesia semakin banyak umat Islam yang paham tentang pedoman hidupnya, insya Allah Indonesia ini akan harmonis. Karena Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan Pancasila itu nggak ada yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Coba kita lihat, Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 itu nggak ada yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Oleh sebab itulah, jika mayoritas umat Islam Indonesia ini banyak yang paham tentang Al-Quran hadis, insya Allah Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 akan berusaha dijalankan dengan sebaik-baiknya, bukan hanya menjadi slogan pedoman hidup sebagai asas dasar negara, tapi hanya sekedar slogan. Kita kalau hanya menjadikan pedoman hidup kita hanya sekedar slogan-slogan belaka, ya hidup kita akan kacau. Seluruh rakyat Indonesia akan seperti ini terus-menerus, antar dolim dengan dolim akan senantiasa membuat gaduh. Demikian, semoga manfaat dan barokah, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.